Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah kita bisa berjumpa di dalam video pembelajaran ya, dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan yang prima. Nah, walaupun kita dalam kondisi pandemi Covid-19, kalian semua itu harus tetap ceria, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran yaitu BDR yang diselenggarakan di rumah masing-masing ya. Nah, sekarang Ibu di sini akan mencoba menyampaikan tentang materi yang merupakan bagian dari turunan atau aplikasi. Di sini subjudulnya adalah melukis grafik fungsi ya. Kalian insya Allah sudah membaca baik itu di dalam PPT yang Ibu posting juga di dalam video pembelajaran ya. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan detail, insya Allah dengan menyampaikan satu contoh ya. Baik, kita mulai. Kalian boleh melihat di sini yang telah Ibu siapkan ya. Di sini Ibu memberikan satu contoh soal, kemudian dalam soal ini ditanyakan atau diminta lukislah grafik fungsi Y sama dengan X kali X min 3 kuadrat ya. Nah, seperti apa ini nanti grafiknya? Nah, menggambar grafik ini yaitu dengan menggunakan turunan. Sehingga Ibu memberikan judul itu adalah aplikasi secara teoritis ya. Nah, kemudian kita coba menjawab. Dan di sini ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan dan harus kalian kerjakan ya. Itu sudah ada di dalam PPT pembelajarannya. Baik, kita mulai untuk menjawab nih. Langkah pertama, kita harus menentukan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y bila mudah dikerjakan. Nah, sekarang kita coba tahapannya. Titik potong grafik dengan sumbu X diperoleh jika nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, kita lanjutkan di sini Y sama dengan X kali X min 3 kuadrat. Ini Y-nya sama dengan 0 sehingga kita akan mendapatkan X kali X min 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian di sini difaktorkan seperti biasa, maka kita mendapatkan X-nya sama dengan 0 dari sini. Dan satu lagi X min 3 sama dengan 0, sehingga kita memperoleh nilai X sama dengan 3. Nah, X0 dan X3 ini itu akan menentukan untuk titik potong. Dan tadi kita sudah jelaskan Y-nya adalah 0. Sehingga di sini bisa disimpulkan jadi titik potong grafik dengan sumbu X adalah 0,0 dan 3,0. Nah, bagaimana ini untuk menentukan titik potong dengan sumbu X? Kalian paham ya? Jadi X-nya dari sini 0 dan 3, kemudian Y-nya dari sini. Jadi kita mendapatkan 0,0 dan 3,0. Itu adalah titik potong grafik dengan sumbu X. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y ya. Ini diperoleh jika nilai X-nya 0. Jadi mirip dengan yang tadi. Tapi yang ini diganti atau disubstitusi nilai X-nya 0 ke fungsi pada soal tadi ya. Nah, sehingga kita mendapatkan Y sama dengan X kali X min 3 kuadrat. X-nya substitusi 0 sehingga Y sama dengan 0 kali 0 min 3 kuadrat. Y sama dengan 0 ya. Nah, jadi tadi X ditetapkan 0 dan Y-nya kita hitung nilainya 0, maka itu merupakan titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0,0. Jadi kita untuk melukis grafik ini sudah punya 3 titik, yaitu 0,0, 3,0, dan 0,0. Tetapi ada 2 titik yang sama, yaitu tidak jadi masalah ya. Nah, ini adalah langkah 1, yaitu menentukan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y ya. Bagaimana kalian paham dengan penjelasan seperti ini ya, yang diambil dari contoh soal yang Ibu sampaikan? Baik, kita lanjutkan sekarang langkah yang kedua untuk melukis grafik fungsi ya. Di sini Ibu sudah menuliskan langkah kedua adalah menentukan stasioner fungsi
di mana syarat fungsi mencapai stasioner itu adalah Y aksen sama dengan 0. Kalian ingat yang namanya Y aksen itu adalah turunan ya atau diferensial. Sehingga kita katakan bahwa materi ini merupakan aplikasi secara teoritis dari turunan atau diferensial sebuah fungsi. Nah, kita lanjut yang ini. Ini adalah soal yang tadi tertulis di awal. Y sama dengan X kali X min 3 kuadrat ya. Untuk mencari turunan fungsi dalam bentuk seperti ini, kalian bisa menggunakan beberapa teori, bisa menggunakan perkalian U dan V, atau juga bisa menggunakan turunan dari dalih rantai atau menggunakan dalih rantai. Nah, hanya di sini untuk lebih mudahnya kalian boleh menguraikan dulu X min 3 kuadrat. Ya, di sini Ibu menggunakan langkah itu atau cara itu. Di sini didapat X kuadrat min 6X plus 9. Di luarnya dikalikan X sehingga kita mendapatkan X kali X kuadrat adalah X pangkat 3, X kali min 6X adalah min 6X kuadrat, dan X kali 9 adalah plus 9X. Nah, yang ini semuanya ini adalah fungsi asal yang tadi ya, belum diturunkan. Nah, hanya baru diuraikan saja. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini kalian akan dengan mudah mendapatkan turunannya ya. Ini pangkatnya ke depan, masih ingat kalian tentang turunan ya rumusnya? Jadi Y aksennya atau turunan pertama dari fungsi tadi adalah 3X kuadrat dikurangi 12X ditambah 9. Ini adalah turunan. Nah, kemudian syarat fungsi mencapai stasioner itu adalah turunan sama dengan 0. Sehingga kita tulis di sini turunannya Y sama dengan 0. Yang turunan tadi ini kita tulis lagi fungsinya 3X kuadrat min 12X plus 9 sama dengan 0. Nah, di sini ada angka 3, 12, 9. Untuk memudahkan, kita boleh ruas kiri dan kanan dibagi dengan bilangan yang sama. Sehingga kita mendapatkan X pangkat 3 min 4X plus 3 sama dengan 0 ya. Ruas kiri bagi 3, ruas kanan bagi 3 ya. Kalau sudah sampai seperti ini, dengan mudah kita memfaktorkan ya. X min 1 kali X min 3 sama dengan 0. Kita mendapatkan nilai X-nya 1 dan nilai X-nya 3. Apa yang ini maksudnya ya? Ini X1 dan X3 didapat dari turunan pertama, berarti dia sebagai fungsi mencapai stasioner. Di sini Ibu menuliskan kesimpulan dari langkah ini. Jadi fungsi mencapai stasioner pada X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Nah, ini fungsi mencapai stasioner ya, diamnya di situ. Selanjutnya masih langkah 2, yaitu titik stasioner. Kalau titik itu harus lengkap X dan Y-nya ya. X-nya kita sudah mendapatkan 1 dan 3. Kita cari Y-nya. X sama dengan 1, maka nilai Y-nya substitusikan ke persamaan pada soal. X-nya diganti dengan 1 sehingga didapat setelah dihitung nilainya 4. Untuk X-nya sama dengan 3, sama seperti yang tadi ya. X kali X min 3 kuadrat, X-nya disubstitusi sehingga didapatkan nilainya 0. Jadi ini X-nya 1, Y-nya 4, yang ini X-nya 3, Y-nya 0. Itu tidak lain adalah titik stasioner fungsi tersebut. Adalah 1,4 yang ini dan 3,0 yang ini ya. Bagaimana paham untuk menentukan titik stasioner? Sekarang kita masih di langkah yang kedua ya. Setelah kita menentukan kapan fungsi mencapai stasioner, kemudian kita menentukan titik stasioner. Untuk lengkapnya di tahapan ketiga kita harus mencari jenis titik stasioner. Kalian sudah tahu jenis titik stasioner itu ada 3 ya. Di dalam kurva itu ada titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok. Kapan kita mendapatkan titik balik maksimum? Yaitu bila pertamanya naik, kemudian diam, turun, maka itu namanya maksimum. Kalau turun dulu, kemudian diam dan terus naik, itu namanya titik balik minimum.
Tapi kalau tidak ada perubahan, artinya seperti ini. Kalau kita naik, diam, naik lagi. Nah, itu namanya titik belok. Atau sebaliknya, kita turun, kemudian diam, turun lagi, itu namanya titik belok, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini apa jenis titik tadi, yaitu titik 1,4 dan 3,0 yang sudah kita dapatkan di langkah yang kedua tadi. Nah, sekarang untuk menentukan jenis titik stasioner itu ada beberapa cara, dan salah satu caranya Ibu di sini menggunakan uji garis bilangan, ya. Nah, di sini ada sebuah garis bilangan, ya. Garis bilangan kita buatkan garis saja, kemudian kita tulis titiknya itu apa, yaitu yang tadi bahwa fungsi tersebut mencapai stasioner, yaitu X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 3. Kemudian yang diuji itu hanya tandanya, nilainya apakah positif atau negatif, ya. Contoh, kalau kita mengambil X-nya 1, maka turunannya itu nilainya itu adalah 0. Kalau kita ambil X-nya 3, turunannya tadi adalah 0, ya. Nah, maka yang akan kita hitung sebelum angka 1, di antara angka 1 dan 3, kemudian setelah angka 3, ya. Nah, misalnya angka berapa sebelum angka 1? Angka 0. Kita cek ke turunan, tadi turunannya adalah 3x kuadrat min 12x ditambah 9. Ganti x-nya misalnya dengan min 1, maka itu nilainya akan positif, ya. Kalau kita ambil x-nya 2, masukkan, substitusikan ke turunan, ganti X-nya dengan 2, maka akan mendapatkan negatif hasilnya. Kemudian kita ambil untuk X-nya sama dengan 4, sama ya, kita hitung turunannya, maka akan mendapatkan nilai positif. Di sini kalian cukup menulis positif, 0 negatif, 0 positif, atau pada garis bilangan ini angka 1, sebelah kirinya adalah negatif, sebelah kanan 1 adalah sebelah kiri 1 adalah positif, di antara 1 dan 3 artinya lebih dari 1 dan kurang dari 3 kita sudah hitung negatif, dan setelah 3, angka 3 itu kita hitung positif, ya. Jadi dicoba ini X-nya, coba X-nya itu 0, ya. Maka berapa nih hasilnya? Atau min 1 boleh, atau min 3, pokoknya sebelah kiri. Nah, kalau antara 1 dan 3 boleh kalian mengambil angka 2, itu turunannya nilainya berapa, ya. Jadi yang di sini cukup ditulis tandanya aja, positif, negatif, positif. Oleh Ibu ditulis di dalam tabel seperti ini nilai X-nya. Kemudian ini hitungan dari turunannya, yang ditulis adalah tandanya saja, positif, 0, negatif, 0, positif. Ini tidak lain dari garis bilangan ini. Nah, maka keterangannya kalau positif itu artinya naik, kalau 0 artinya diam, kalau negatif artinya turun, 0 artinya diam, dan positif artinya naik. Sehingga prediksi gambar yang akan kita dapatkan itu akan seperti ini. Naik sampai 0, di 0 diam, turun sampai 3, di 3 diam, kemudian setelah 3 naik lagi. Maka gambar itu akan seperti ini, ya, prediksinya. Nanti lengkapnya kita, atau sebutnya gambar, kita nanti di akhir. Nah, sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan, jadi titik stasioner tersebut jenisnya adalah untuk titik 1,4 adalah titik balik maksimum. Kenapa maksimum? Karena ini naik dulu kemudian turun, dan itu pada X sama dengan 1, jadi 1,4 yang tadi. Kemudian titik 3,0 ini X-nya 3, ini sudah didapat tadi di langkah sebelumnya. Itu titik balik minimum. Kenapa minimum? Dia turun dulu kemudian diam dan naik, maka namanya titik balik minimum, ya. Sehingga lengkap jenisnya, ya, di langkah yang kedua. Nah, masih langkah kedua, kita boleh mengambil beberapa titik seputar stasioner. Untuk apa ini? Untuk menyempurnakan gambar. Sebetulnya kalau kalian tidak perlu, ini langkah yang ini, tahapan yang ini, itu boleh tidak dituliskan, ya.
saya merasa cukup dengan angka-angka yang tadi, titik-titik yang tadi, nggak apa-apa. Jadi ini bila perlu ya tahapan ini. Kita tadi sudah punya 0,0, 1,4, kemudian 3,0 ya. Itu yang tadi. Kalau kalian merasa cukup dengan ini, sudah nggak apa-apa. Ya, jadi yang lain tidak usah dihitung ya. Bagaimana ini langkah yang ketiga? Langkah yang kedua. Sekarang langkah 3. Langkah ketiga itu adalah membuat lukisan. Titik-titik yang tadi kita hadirkan. Apa saja yang ada tadi? Yaitu titik potong dengan sumbu X 0,0 di sini. Kemudian titik 1,4 dan titik 3,0. Itu 3 titik yang sudah ada ya, dengan lengkap dengan jenisnya. Nah, ini boleh kalian langsung dihubungkan ya. Kita sudah punya prediksi tadi bahwa gambar itu mirip harus begini, naik dulu, diam, turun, kemudian naik lagi ya. Itu prediksi gambar dengan melalui titik-titik yang tadi. 1,4 harus sebagai titik balik maksimum. Seperti ini, ya, naik dulu, diam, turun, maka dia maksimum. Kemudian 3,0 adalah titik balik minimum. Kenapa disebut titik balik minimum? Karena kondisinya turun dulu, diam, kemudian naik. Sehingga 3,0 adalah titik balik minimum. Nah, kalau kita sekarang udah menghubungkan titik-titik tadi, ya, itu berarti sudah selesai kita menggambar. Maka gambar yang hitam ini, itulah gambar grafik fungsi Y sama dengan X-3 kuadrat. Tentunya awalnya kalian harus membuat sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi kalau Ibu kembali sebentar, kita membuat sumbu X, sumbu Y, kita tulis titik-titik yang mungkin atau titik-titik yang sudah sedia, yaitu 1,4, 3,0 dan 0,0. Kemudian dihubungkan. Sebelum 1,4 dia itu naik dan harus melewati 0,0 karena dia titik potong. Kemudian dari 1 sampai 3 ini turun ya. Dan dari 3 lebih ya sampai berapapun dia akan naik. Jadi kalau kalian nanti akan mengambil X berapapun lebih dari 3, maka gambar akan ke sana terus, tidak akan belok lagi atau tidak akan turun lagi. Demikian contoh soal yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian lebih paham dan mudah-mudahan bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan Ibu mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalian tetap sehat, semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.